Nanti saya akan coba gali lebih dalam Oke. tentang hal-hal yang dakwah di Amerika Serikat. Sebelum itu saya akan coba untuk mengulik sedikit tentang ini. Saya akan kasih tunjuk salah satu La haula wala quwwata illa billah. ketika masih muda. Yes. You got a question? Yes. I don't have any balls in my house, so I want to change my hobbies not to football anymore. I want to boxing. Boxing. Awesome. You have a brother? Yeah, I have a brother. He's Older? Older or younger? older, and then he is 18 years old, and he's in college. Can you box him? You want to box him? Yes. Okay, good. Young lady, how about you? What do you want to be? Me? Setelah di depan sama Syekh Yusuf tanya, kenapa kamu mau jadi Muslim? Because it's the truth. Dari orang yang pakai baju segitu, ada tattoo di mana-mana, dan like hampir tidak pakai baju, tapi it's the truth. So, do you want to be Muslim? Yes. Okay. Syahadat. 5 orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para hadirin, pemirsa, penonton semuanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini menjelang pukul 10 malam kami sempatkan untuk berbincang dan ngobrol santai, berdiskusi bersama dengan salah seorang dai dari Amerika Serikat yang sering telah muncul di layar kaca Mu'alaf Center Hagia Sophia. Beliau adalah Tuan Guru Ustadz Haris Tobing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Mulai pagi sampai malam, sampai jam 10 malam activity terus mulai pagi tadi. Itu kerja orang dai benar, but I'm not dai, but okay. Masya Allah. Ya, beliau berkeliling bersama kami dalam kegiatan roadshow dakwah dari Mu'alaf Center Hagia Sophia. Mulai tadi pagi, habis bangun subuh sudah sampai sekarang belum istirahat. Karena kami kejar waktu, besok juga ada pekerjaan lagi, lusa ada pekerjaan lagi, dan seterusnya begitu. Hadirin, banyak orang minta tolong, dan bagian para dai semuanya ini adalah bagian dari wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala untuk membantu masyarakat yang butuh pertolongan. Dan ini adalah bagian dari upaya untuk termasuk membantu government untuk mengentaskan segala persoalan masyarakat gitu. Hadirin, banyak sekali yang penasaran terkait profil dari Ustadz Haris Tobing. Siapakah beliau? Banyak penasaran. Dari mana beliau? Bagaimana kedatangan beliau di Indonesia? Dan lain sebagainya. Kita akan langsung ke narasumbernya, dan hari ini spesial detail sekali untuk Anda semuanya.
Baik, Insya Allah. Ustadz Haris Tobing ini terkenal sebagai dai yang kita akan bahas tentang your journey. Boleh. Yes, from USA, Amerika Serikat, and then dakwah for other country in Europe, for example, and in Asia, and etc. Oke, Tuan Guru ini adalah beliau wakil dari Syekh Yusuf Estes. Mungkin sudah banyak yang kenal Syekh Yusuf Estes, dan beliau adalah salah satu tokoh di balik layar. Saya akan berikan gambaran terkait profil beliau. Beliau dulunya adalah seorang videomaker, sutradara, kemudian photographer, kemudian beliau juga adalah seorang writer, penulis novel, kemudian beliau juga adalah seorang arsitektur, ya. Kemudian beliau juga adalah seorang dai. Oke, saya ingin bertanya kepada Ustadz Haris Tobing, kenapa Anda tinggal di Amerika Serikat dulu? Bagaimana ceritanya bisa lahir di Amerika Serikat, kemudian bisa dakwah di sana dan seterusnya, begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, why were you living in USA? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Well, aku pakai bahasa apa? Campur-campur. Okay, jadi kita mulai dari awal, kurang lebih bapak dari orang Batak, dari Sumatera, orang Indonesia, dan ibu Belanda. Yes. Dan jadi besar di Amerika. Besar di Amerika. So terus jadi waktu di Amerika ya besarin aja. Iya. Terus kalau tentang agama itu ya masuk dari opung aku atau kakak nenek aku dari bapak. Jadi ibu aku masuk Islam mualaf. Iya. Dan abang adik istri juga masuk Islam juga. Iya. Jadi karena tapi kita serius tentang Islam sedikit telat karena hidup di Amerika kurang gampang. Yeah. Dan waktu Jerman itu during that time period, Islam was the focus tentang keluarga di Amerika. Kalau keluarga dari Pakistan atau India atau Arab atau segala macam, the focus waktu 80-an, 70-an tahun itu tentang adat atau culture. Yes. Jadi waktu besar ya kasih harus ke Sunday school. Yes. Atau Islamic community, tapi 2 jam seminggu. Yeah. Jadi the true understanding atau benar belajar tentang agama itu lambat dan kurang sering. Yeah. Jadi bukan cuma dari community, tapi di rumah juga kurang mengerti dan kurang ilmu. Yeah. Itu. Jadi sudah kurang lebih mulai umur 20-an, yeah, baru the question is, what is the purpose of life? Yeah. Kenapa kita hidup? Jadi begitu mulai proses untuk understanding the Islam and belajar tentang Islam. Yeah. Tapi dulu waktu itu harus beli dan baca buku agama. Yeah. Nggak ada internet, nggak ada ceramah seperti sekarang di mana-mana. Tidak ada YouTube atau segala macam. So the da'i or the da'wah in America waktu zaman 80-an, 90-an is belum seperti sekarang ada ceramah kemana-mana atau ada khatam
setelah sholat. Nggak ada seperti itu dulu. So your knowledge is by mungkin ada nggak ada ustaz, cuman ada yang imam atau ada orang yang lebih pintar mengerti Islam, jadi kasih ceramah sedikit setelah sholat. Atau kadang-kadang ada ceramah di Sunday school gitu. Jadi ilmu bukan gampang seperti sekarang. Ya, baik. Nanti saya akan coba gali lebih dalam tentang hal-hal yang dakwah di Amerika Serikat. Sebelum itu saya akan coba untuk mengulik sedikit tentang ini. Saya akan kasih tunjuk salah satu La haula wala quwwata illa billah. Ketika masih muda. Yes. Ini wajah beliau. This is you? Yes. And Muhammad Ali. Muhammad Ali petinju. Yes. Tuan Guru masih terlihat sangat muda sekali ini. Umur berapa ini? Mungkin awal 20-an lah. Kurang 20-an. lebih 20s, 20, 21, 22. Kurang lebih. 21, 22. That's waktu aku baru benar-benar masuk community dan belajar Islam. And then Muhammad Ali umur berapa itu? Perkiraan, estimation. Maybe in the early 90s. So maybe 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Mungkin. Dia sudah jadi juara ya, juara dunia nih. Muhammad Ali. Yeah, he's already ada penyakit sedikit. Tapi luar biasa orang itu. Yeah. He's very charismatic. Yes. Intelligent. Soft-spoken but short and powerful words. I'm using English because it's to be exact. Yes. He was a wonderful person. Even cuman berapa jam sama dia dan anak-anak muda seperti aku, anak kuliah. He was awesome guy. One of my best memories to meet any celebrity. Aku nggak like cari, ini celebrity, no. Just to meet the person, luar biasa orang. For motivation. Yes. He was visiting for a purpose, I can't remember, but aku waktu itu ada acara lain, tiba-tiba itu waktu sholat asar mungkin, tiba-tiba ada Muhammad Ali. Subhanallah. Oke. Baik. Baik, pemirsa, ini adalah salah satu foto dari tulisan Ustadz Haris Tobing, novel ya, berjudul Diary. Isinya tentang apa? What is the content of this book? Okay, so first sebelum ngomong tentang diary, harus tahu waktu tulis itu, itu harusnya skenario untuk film. Karena aku penulis skenario. Tapi karena itu waktu tulis itu keluar cepat, tapi banyak detail. Jadi aku tulis kurang lebih 80 lembar. Ini bukan skenario karena so many details. Ini novel. Jadi aku coba my challenge. Aku coba tulis novel. Jadi tapi aku ada sedikit motivasi berapa tahun dulu karena aku baca novel. Waktu itu, sebelum itu aku baca novel A, B, C, ada yang bagus aku baca, ada yang popular seperti Harry Potter waktu itu. Yes. And aku baca buku yang tulisan luar biasa enak kalau baca. Dan aku baca buku yang susah baca karena tulisnya the structure is not good. Yes. Tapi waktu aku tulis the diary untuk skenario, it became like a novel. So terus aku tulis itu.
Now, the diary, the story of the diary is a old-fashioned love story that spans the waktu di antara 40 tahun di antara calon dulu dan calon 40 tahun. And so tidak kenal waktu 40 tahun itu karena the main character is invited. Dia ada undangan dari suami calon itu karena calon itu yang dari 40 tahun dulu 40 years ago was the calon for him, but they didn't get married, and he the main character name is Gabriel. He was invited to her warisan. Right? Sudah meninggal tapi ada warisan karena kaya. Terus tiba-tiba chapter 1 waktu kasih warisan untuk A, B, C, D, E, yang terakhir buku The Journal or The Diary of Maria. And then tapi kenapa The Diary Maria yang meninggal tidak kasih sama suami, kasih yang calon 40 tahun kemarin, Gabriel. Terus mulai journey or emotional journey of what happened between them gitu. Luar biasa. Beliau multi talenta. Ini berapa tahun? How long time for finishing this novel? Maybe 4 or 5 years karena aku banyak traveling, working dakwah and jarang di rumah. Jadi 4-5 tahun. 4-5 tahun. Okay. Tapi kalau aku duduk bisa 20 lembar sehari. Okay. Where is this? Where is it? That's many years ago, bro. Bromo. No, many years ago. This is ini gambar dari waktu. Jadi bulan Oktober kurang lebih waktu the daun ganti warna di Amerika in Virginia, West Virginia. This is called Old Rag Mountain. And the tradition di antara saudara aku sama teman-teman, kita naik gunung ini bisa 4 sampai 6 jam. Di mana ini? Di Old Rag Mountain in Virginia, West Virginia. Virginia. Yes. Okay. Jadi di situ ada dari sebelah kanan adik teman kita di antara dari kanan ke kiri. Ahmad yang pakai bandana biru is abang aku, my kambar. And then sebelah kiri is abang aku is teman yang orang Indonesian. And tapi lebih tua dari aku, dan yang sebelah aku yang Daniel right here, he's mualaf. Dulu dia Yahudi. Oh, Masuk Yahudi Islam. Convert to Islam. Yes. And he is a very intellectual person. Baca terus, tidak cari ilmu terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan aku yang paling kiri. What is his name? Daniel. Yes. Jadi masih agama Islam. Where is from? He grew up. I think his parents are divorced, but he stayed with his mom. Orang tua udah cerai lama, tapi dia dekat sama ibu. I think she's German. Mungkin dia orang German. Tapi tiap tahun kita itu 3 jam dari rumah kita, terus naik 4 sampai 6 jam naik turun, and then you can see the color. Bisa lihat warna-warna di belakang. Down di situ. So kurang lebih tengah sampai akhir bulan Oktober indah sekali. Dari Stobing. Yes. Okay. Like ini Alex bukan? No, yang pakai bandana yang biru. Ini. Ya itu. Adik aku yang paling adik aku yang paling yang sebelah kanan. Ini abang. Alex ini abang adalah Makambar. Adik. Adik, that's abang. Oh no, Alex, Mr. Alex. Yes, that's my brother. Is your kakak? Abang. Abang. Yes. Oh. 10 menit. Beliau adalah
It's my kembar. Oh, My, kembar. my twin. Oh, Masya Allah. Ternyata Ustadz Haris Tobing ini punya saudara kembar. Yes. Namanya Mr. Alex. Yes. Alex Tobing. Kalau adik sebelah kanan. Ya, adik sebelah kanan. Kanan. Oh, kanan. Ini. Kanan. Ini. Itu yes. Ini. Yes. Siapa ini namanya? Amir. Tobing. Yes. Oh, ini yang ulama. Yes. That's the one in the jenazah DVD. Oh, Masya Allah. Jadi Ustadz Haris Tobing ini punya kembar selisih 10 menit waktu kelahiran. His name is Mr. Alex Tobing. Ini foto beliau. Yes. Yang pakai bendera biru. Pakai bandana warna biru ini. Kemudian punya kakak Adik. namanya Itu punya adik. namanya Tapi paling tinggi. ya, namanya adalah Mr. Amir. Paling tinggi ya. Mr. Amir ini adalah ulama. Apa tiap hari atau berapa kali seminggu dia belajar 1-2 jam sama ustaz lewat internet gitu. Ini Ustadz Haris Tobing kelihatannya Paling pendek. paling tampan ya. Paling pendek, man. Paling tampan ya. Yeah. Like bintang film. I don't know. Ini Mr. Alex Tobing yang pelatih pencak silat. Bertiga sila. This is Mr. Amir. No, next to Alex. Ini Yeah. Mr. Amir Tobing, ya, ulama. Oke, baik, kita akan bahas di foto berikutnya yang lain. Ini Tuan Guru lagi ngapain ini? It's luar biasa. One of my best experience traveling. Itu waktu itu di Kenya, Mandera, Kenya. Waktu bikin documentary sama Sheikh Yusuf Estaz dan berapa ulama kerja bersama Islamic Relief UK. Jadi tahun sebelum itu Sheikh Yusuf datang untuk bantu fundraiser untuk bantu orang Kenya. Karena di sana enggak ada air minum. So the project namanya judul Water for Life Project. Terus kita di sana 8 hari. Yang aku belajar tentang working with NGO, kerja bersama sama NGO, bukan satu NGO, bukan cuma Islamic Relief, ada berapa Islamic Relief kirim kita, ada NGO tentang punya pesawat, ada NGO yang punya security, ada NGO tentang A, B, C, banyak macam. Jadi bukan, so it's a big coordination. And so foto itu waktu sunset, waktu apa? Ini juga? Ya, kita lagi take a break. Mungkin ada ban yang the flat tire. So we lagi nunggu, tapi itu waktu mau maghrib. Jadi we're shooting the sunset waktu itu, and yang luar biasa kalau ada video and lihat orang dari Kenya. Miskin banget. Miskin luar biasa banget. Tidak ada air, tidak ada rumah, segala macam. Tapi senyum mereka luar biasa. One of the best smile I ever see. So waktu Sheikh Yusuf interview masing-masing orang, aku selalu bilang, Sheikh, tanya mereka, kalau kita Islamic Relief tidak datang, gimana menurut mereka? Selalu mereka bilang ini, semua bilang ini, I don't care, all because everything is from Allah. So they didn't care about if Islamic Relief come or another organization come, but yang penting ini semua dari Allah. So they had the hati mereka is udah jelas that everything is from Allah. Subhanallah. But at the end, the purpose is to make a documentary tentang ini. Terus waktu ada fundraising setelah ini, 1 minggu depan setelah ini ada fundraising di UK, sampai dapat 1,6 juta US dollar. Masya Allah. Alhamdulillah bisa bantu. Jadi ada
Ada air, ada pump, ada bor, ada kiosk untuk air bisa di spread to different places, and ada satu tank besar luar biasa, like maybe 20 gallon, I don't know, besar banget. Ini beliau Yes. for take the camera. Sendiri. Take. Aku kamera sendiri. Masya Allah. Ada 3 ustaz omong, aku nggak bisa berhenti. Sampai naik ke atas ini. Yalah. Oke, like this, seperti ini. Alhamdulillah. It was a good experience. Ya, beliau rambutnya panjang dulu. Dulu gondrong, yes. Dulu gondrong. Why I'm gondrong? an artist, man. I'm an artist. Filmmaker. Oke, filmmaker. Yeah. Filmmaker apakah harus gondrong? Apa you cari ini di mana sih? Ini penampilan beliau nyentrik sekali nih. Okay, so this is adik abang sama teman sama anak abang. Jadi another thing we did. I also do agriculture, hydroponics, and aquaponics. Jadi tim kita berempat we are the first aquaponics company in the DC, Virginia, Maryland area. So we work together in competition and collaboration with the University of Maryland, Johns Hopkins University, Yes. the University of District of Columbia, and USDA. So we're working together and we're working in competition. Oke. Baik. Kita akan cari cerita lain. Nah, ini beliau adalah ketika masih muda dulu, bersama banyak menghabiskan waktu bersama Syekh Yusuf Estes. Ini adalah beliau, dan ini Syekh Yusuf Estes yang berbaju biru. Yeah, so in my travels with Sheikh Yusuf, we went to 30 countries, and that picture that you saw was waktu kita di Qatar. Oke. Terus itu kapal mewah sekali. Oke. Baik. Kita akan lihat bagaimana beliau menjadi seorang sutradara, pengatur dari lighting, ya, audio, video, dan lain sebagainya. Ini waktu mengatur lighting, ya. Aku sutradara tapi aku DOP juga. DOP, Director of Photography, Cinematographer. Oke. Jadi waktu itu program itu untuk pertama program tentang Islam, kerja bersama sama Ustaz Kamal Al-Makki. Kamal Al-Makki is the 10-minute shahada, 10 minit shahada, and kita bikin program untuk anak-anak muda. Di mana? This is in Florida. This is when we do short film. Well, it was a long film, 16 hari, and I am certified to use the crane, and so I had special training, khusus training tentang crane, yes. And so kalau tidak ada aku, itu nggak bisa pakai di teman-teman aku, nggak bisa pakai. Oh, dulu. So I'm crane operator, I'm Steadicam operator juga, and DOP and sutradara. Sekarang untuk filmmaker, kita tidak terlalu pusing untuk bikin adegan yang membutuhkan ketinggian. Tidak perlu menggunakan crane seperti ini, tetapi sudah bisa menggunakan drone. Yeah. Life is easy now. Yes. Hidupnya untuk bikin film gampang. Waktu itu kita tidak pakai digital, itu masih film. Itu film asli. I'm learning film with film. Itu waktu di Kenya. Ini di Kenya. Jadi itu pesawat di belakang kita naik itu. Pesawat itu di belakang. This is sama Islamic Relief grup dari Islamic Relief yang sebelah kanan kiri. Ya. Kemudian pesawatnya ini di belakang ini. Nah, paling kanan, ya, ini adalah Syekh Yusuf Estes. Kemudian di samping kiri
Ini Ustaz dari UK. Dari UK. Ini Islamic Relief. Yes. And then yang sebelah dia is the government for Kenya. Dan di belakang is Islamic Relief, sebelah aku Islamic Relief, and then Sheikh Mutahir, teman paling dekat sama Sheikh Yusuf, si Sheikh Mutahir yang di belakang itu. Waktu take a break untuk shoot, ganti stock. Oke. Nah, ini penampilan beliau gondrong. Ya gondrong, man. Gondrong like band. Yes. Artis band. Yes. Mau main musik ya. Ya, main band juga dulu. Main band. Oh, main band juga. Long time ago. Oh, sure. I did everything, I think. Ini. What is that? Jadi karena aku belajar tentang jenazah dan bikin international jenazah DVD, Ya. selalu dipanggil aku dan adik aku untuk bantu. Terus ada banyak foto. Waktu karena aku mengajar di sana juga banyak. Dulu khusus the Indonesian community kurang mengerti proses. Jadi this is a jenazah tentang saudara-saudara orang Indonesia yang meninggal. Jadi they took a picture of me, ambil foto aku waktu bantu tentang proses of jenazah. Oh, sure. If you, Kalau ini apa? Tuan Guru? ini untuk program itu yang Islamic program untuk youthful knowledge sama Kamal Maki. Jadi this is setting up, check light, cek lampu segala macam dan set up semua. Jadi ini 2 hari kita shooting berapa episode. Tapi 1 hari sebelum aku udah set up 8 jam sendiri sama tech. Jadi aku sendiri ganti set up lampu di mana-mana, set up kursi, set up the backdrop, everything sendiri. Oh, sure. Nggak ada yang bantu karena everybody kerja atas segala macam. This is shooting music video for your friend Native Dean. Yes, ini saya mengenal Mr. Abdul Malik. Beliau adalah seorang pesilat yang juga juara di MMA di Washington DC di Amerika Serikat. Dan ternyata saya baru tahu kalau beliau adalah vokalis dari Native Dean. Nasyid di Amerika. Nah, ini proses syutingnya beliau Ustadz Haris Tobing membantu. This is the music video for Subhanallah. With the penyanyi dari UK. Yes. Okay. Pramuka. Pramuka di USA ini? Yes, ya. Pramuka USA, ya. Itu aku di depan. Yang mana ya? Yang depan. Pakai kacamata. Yes. Iya. Yeah, and that's it. Sebelah kanan is my adik. Sebelum dia tambah tinggi. This is the core group dari embassy, Indonesian embassy. Adik. Waktu Amir Tobing. Ya, Amir. Okay. And then abang. Tuan Guru Ustaz. Ya, dan abang yang paling di belakang kiri. Itu abang. Yes. This is the core Indonesian group from 82, 83, 84. Zaman itu. Masih kontak semua. And hampir semua masuk Pancasila juga. Ini adalah penjelasan ringkasan ya dari tentang novel diary. This is the one pager. Satu lembar untuk selling your idea and script to agent. Ringkasan tulisan. Oke, kita melangkah ke berikutnya. Ah, ini dia, ada pencak silat. Aduh. Apa ini pencak silat ini? Pencak silat Al-Azhar. Beliau juga aktif di pencak silat, pernah menjadi instruktur, pernah menjadi juri wasit, ya. Wasit itu dari pencak silat. Ini saya akan perbesar. Itu Abdul Malik di sebelah. Haris Tobing ini yang paling sangar ini. This one. Ya, ini. Yeah. That is. Yes. Yeah. That is Ustadz Haris Tobing. And saya kenal dengan Mr.
Abdul Malik, Mr. Abdul Malik di sini. Yes, that's Abdul Malik. And ini adalah Mr. Alex Tobing. That's correct. Okay. Benar. Mr. Alex Tobing adalah pelatih dari Mr. Abdul Malik. Dan beliau adalah adik dari kakak dari Ustadz Haris Tobing. Oke, kita melangkah ke ini Al-Azhar ya. Al-Azhar. Perguruan Al-Azhar ya. Seragamnya seperti ini. See ada stripe di seragam. Ya, stripe. 1, 2 begini. Ini grade-nya. Ya, ada si warna ada 3. Ya, ini grade dari sabuk ya. Ada 2, 3 dan seterusnya. Oke. Ini apa ini? Itu guru kita yang pakai baju putih, itu yang silat master waktu di embassy. And then kita yang berlima yang selain yang pakai itu Mas Tony yang pakai baju putih, that's our master, guru besar tentang silat. Yang lain student. Waktu dia datang ke Amerika, kita makan bersama. Ini adalah para pegiat dari pencak silat ya di Amerika Serikat. Oke, kita akan melangkah berikutnya. Itu waktu competition di Bali. 2016. Menjadi wasit. This is the team wasit and berantem tanding sama competition. Ini waktu beliau menjadi wasit ya. Di IPSI. Ya. Oke. Ini apa ini? Tobing Tutor. Di kampung kita di Tarutung, Sumatera Utara ada ini tobing tira yang udah tutup lama tapi masih tobing tira. Alhamdulillah, tapi nggak dipakai. Oke. This is shooting film. Ini shooting Bollywood. Shooting Bollywood. Itu Bollywood. Aku di DOP. Or Hollywood. Bollywood. Aku DOP. Di mana? Di Amerika. Bollywood India? Ya. Oh. Ustaz Haris sebagai apa? DOP, cinematographer. And this is my tech, my camera tech guy. Ya, masih gondrong waktu. Aduh. Ya, ini gondrong like this. Gondrong. Aduh. Ambil foto ini dari mana, man? Oh, dari mana-mana ini. Saya dapat foto ini secara rahasia. Ya. Untuk bisa mendapatkan foto ini, saya cari-cari banyak hal. Ustaz, the thing is, right? You start the question at the beginning is my journey and what about dawah? Oh ya, oke. Okay, so this is Bollywood juga. This is Tulis Kaneda waktu shooting short film. Yeah. Tapi this is hold on. This is a short 3D film. An Islamic short 3D film, 20 minute. We were the first Muslim organization to shoot a short 3D film, and they tiang di in Chicago, the ICNA Islamic Convention of North America or something like that. So jadi melihat pakai kacamata 3D, and so we shot 3D with Rami. The producer bikin 3D system. Yeah. Bukan Billy, bikin dari asli. Yeah. And so we shot for 4 hari untuk 20 minutes film. It was good, very capek banget. Karena 18 jam. Capek, man. Capek. Ini beliau bikin bertindak sebagai sutradara and director. Sutradara dan penulis, bantu penulis juga. Beliau bertindak sebagai itu dan sangat sibuk sekali. Very very busy. Halo. This is begitu ya. Alhamdulillah. Ini diary. Oke. Nah ini. Yes, itu sama masih the 3D film. 3D. I'm calling my actor or calling for something. Nggak tahu. Ya. Ini foto beliau. Ya. Nah, orang di belakang aku, orang itu my assistant director, luar biasa orang assistant director yang di belakang aku. Oh, ini asistennya beliau. Ya, tapi he's not untuk waktu shooting film itu dia tidak orang Muslim, tapi akhlak luar biasa bagus. Sekarang dia tinggal di Thailand.
Oh, dia non muslim tapi Non-Muslim. akhlaknya bagus. Dia akhlak bagus. Oke. Ini kita baca only a generation of readers will Spawn. a generation of writers. Apa maksudnya? What is the meaning? Kalau baca mungkin bisa tulis. Oh, Penulis. ya. Bukan, tapi generation, right? Ada the generation of readers. Jadi waktu sekarang generation apa? Generasi. Generasi ini apa? Generasi. Ya, tapi generasi ini apa? Milenial. Ya, tapi Yes. what are they doing? Electronics, right? Yes, video, yeah. and YouTube and Yes. whatever. So, what are they gonna do? Maybe mungkin mereka bikin film atau mungkin hilang. Sekarang generasi Z tidak Tergantung. mau baca, tidak mau tulis. Yes. So we're a generation of readers who are writers, yang penulis. Masyarakat kita sekarang sudah mulai malas membaca dan menulis. Semuanya lihat video, apalagi TikTok. Oke, ini adalah Masih silat. aksi silat dari Ustadz Haris Tobing and team. Kita akan perbesar ya. Bagaimana gayanya? Nah ini, seperti ini. Ini waktu ada testing, mungkin waktu ada ujian untuk naik Tingkat. yes. Jadi ini banyak. Ya. Itu. Jadi kita kalau testing kita 3 hari, spiritual, physical, tanding, sama form, jurus. Seperti ini. Ya. Penampilan dari para pesilat di Amerika Serikat. Nah, tapi Ustadz Haris Tobing selalu kalem ya. Yes. Calling down. Yes. Tenang, man, tenang. Tenang men selalu. Oke. I live the way I want to live, and I don't comment on the way that other people live. Oke. Mengerti? Mengerti. Saya hidup dengan cara saya, bagaimana That's right. saya hidup. That's right. Beda dari Dan orang lain. saya tidak akan berkomentar dengan bagaimana cara orang lain untuk hidup. Benar. Betul sekali itu. Tidak usah perlu komentar orang lain bagaimana hidupnya dia. Cukup kita lihat hidup kita apakah sudah baik atau belum. Ustaz, the key solution is, dari menurut aku, Ya. is what will take you to Jannah, right? And I say this by what is your legacy? You understand legacy? Yes. So Warisan. warisan is inheritance. Legacy is Peninggalan. peninggalan. Yes. So what is your legacy? Peninggalan. Peninggalan. Ya. Apa peninggalan Ustaz Yang ditinggal. atau siapa aja Ya. di mata Allah? Masya Allah. That's the point, right? Masya Allah. So, did you teach somebody something? Did you leave a charity, sadaqah jariyah? Yes. Did you do a good deed? Did you do your prayers? This is the da'wah work that we have to do, and not just by talk, by action. Yes, betul. No talk. And action is Yes. to do it without people and hopefully insyaallah ada harapan orang lihat the action yang bagus, bukan action yang kurang bagus. Betul sekali. Baik. Wah, ini foto beliau. That's the Bollywood film. Bollywood. Bollywood ini. That's Bollywood. Oh. This is expensive camera. Yes, expensive ini. Very, Yeah, very this is expensive. a 4K or 6K camera. Kamera luar biasa nih, kamera mahal. Waktu itu Berapa ratus juta kira-kira kamera harga kamera ini? banyak. 1 miliar? 1 miliar rupiah Mungkin sampai waktu itu. This is the red dragon video camera. This was waktu the big thing to use this camera. Yeah. Memang kalau syuting film-film yang berkelas memang harus menggunakan kamera. But this is digital camera. Yes. Not film. Alhamdulillah. Muhammad Ali. Ini This acara is apa a ini? Launch. This is a writing seminar to Yes, learn writing how seminar. to belajar untuk bagaimana dijual buku dan
cari agent segala macam. Jadi I'm still learning the system. Tuan Guru sebagai pembicara or No, belajar. Bagaimana menurut Ustaz tentang my cover, the buku, the cover, Novel. the buku desain buku. Yes, ini buku bagus sekali. Perlu ditambahi gambar, picture. But it's a diary. It looks like the story is about a diary, so the book is a diary. Ini dikira jualan buku diary. Yes, that's the point. No, not novel. Who's my target? Women. They look at this. Oh, I like Yeah, this. That's my target. Yes, You the do- market is woman. Yes. Betul. So I love the design. Yes, bagus. This is shooting a training video for the army with my friend Tim. Tim orang luar biasa, pintar tentang cinematography juga. Muslim juga. No, tapi dia mengerti. Tapi, ya, ada orang mengerti tapi mungkin malas atau segala macam tidak mau ambil agama. Orang Indonesia di Qatar. Di Qatar ya. Ya, nah sekarang dia di Indonesia tapi di Palembang atau di mana Lampung. Tapi kemarin kita omong sebentar. Orang baik. Ini. Aha. Dia juga bertani. Yes. Agriculture. Aquaponics. Yes. Apa Yes. saja? Bertani apa saja, Tuan Guru? Banyak macam. Ini tomat yang ini. Ini tomat, cabai, macam-macam cabai, macam-macam tomat, apa selada, bak choy, ada herbs, ada lemongrass, ada chard, banyak macam. Oke. Wah ini. Masih penampilan beliau. Bollywood. With expensive camera. Yes. Very expensive camera. Okay. We lighting director. Lighting. Oke. Selesai. Kita akan selesai. Alhamdulillah. Selesai. Ya, untuk foto-foto kita sudahi. Cuman ini kita akan berikan satu contoh dari hasil produksi film-film yang dibuat oleh Tuan Guru Ustadz Haris Tobing. Ya. Ya, seperti ini. Ini salah satu video di mana beliau memproduksi tentang cara Understanding the jenazah. cara penanganan terhadap jenazah, ya. Nah ini. Oke, kita akan ini tulisan Haris PH Tobing Film. Oke. Kita akan tunjukkan. Ini Mr. Amir Tobing selaku pembicara dari film ini. Ini Mr. Alex Tobing. Mr. Amir Tobing. Terus Ini adalah Mr. Amir Tobing. And then ini siapa? ini pemain. Dua pemain yang tidak Muslim. Dua-duanya tidak Muslim. Oh, non Muslim. Actors. Aktor dan aktris. Dan kru aku jadi adik sama aku. Tapi yang dua ini aktor sama yang bantu aku dua orang yang kru semua tidak Muslim. Kenapa mengambil peran orang yang tidak Muslim? Nggak ada pilihan. Tidak pilihan. There's no Muslim actors. Karena taste ya, dia punya taste, punya. No, tapi nggak ada pemain Muslim yang pemain waktu itu. Oh, There's no nggak ada Muslim yang jadi pemain. So cari siapa? Harus ambil orang biasa. karena Muslim sedikit. Ya? Tapi if you think about it, this is dakwah for non-Muslim. Iya. This is dakwah. Maybe they're not Muslim, but you give them the knowledge about Islam. Dakwah melalui
kita melibatkan mereka. That's correct. Bukan karena ini production tentang Islam, Betul. tapi bisa lihat akhlak and the action of what Muslims are and who they are. defect in the transmission. Betul. Ini salah satu produksi film beliau terkait dakwah ya. Dakwah ceramah dari para tuan guru di Amerika Serikat. This is Sheikh Abdul Munim, one of the big scholars in yang akhlak luar biasa. Iya. And dari Sudan, tapi udah meninggal karena COVID. Karena COVID. Masya Allah. Dia waktu itu baru dari umrah di Turki meninggal. Ya Allah. Ya Allah have rahman on him. Ini documentary in Kenya. Itu kayaknya yang bikin Ustadz guru, tuan guru production ini ya. Nah, ini filmnya seperti ini. Gersang. orang di sana miskin sekali. Oh, Itu rumah. That's their house. Itu rumah mereka. ya Allah. Nggak ada air. Ini air baru dari Islamic Relief. Oke, saya akan kembali. Yang mana rumah mereka? Sebentar. Yang tadi. Itu. Ini rumah mereka? Ya, belum ada down. Allah. That's their house. They sleep on the floor. Tiap hari tidur di sini mereka? Ya, belum selesai, tapi itu seperti rumah. Ada cuman sedikit di atas dan di sebelah nggak ada. Baru bangun atau? Das baru. Baru bangun. Baru, tapi cuman tambah sedikit down di atas. Yang tapi kalau di sebelah nggak ada. Allah. The lower portion they don't have. Ada yang tidak ada. But this is the process. Gini, Ustaz, orang ini harus jalan 2 jam cari air. 2 jam angkat barang, jalan. Jadi berapa lama bisa tahan angkat itu? Berapa kilo itu? Jalan 2 jam, isi, kembali. Capek enggak? Sangat capek. Oke. It was worse. But now it seems they are recovering. Sakit juga karena kurang air. Those people who brought this money are really thankful. Dia That's the bersama house. Look, that's the house. Allah. Ini rumah-rumah mereka ya. There you have it. I'm a little lost for words right now. On behalf of Arabia community, Oke. This was a very, very humbling experience because until you don't have anything, you don't know what people don't have. Jadi kita selalu gampang buang A, B, C, no problem, buang. Tapi kalau tidak ada, Betul. lapar, haus, nggak bisa tidur enak. Gimana? Nggak bisa ada air untuk mandi. Kalau ini adalah video dari Native Din. And then tuan guru di sini sebagai apa? Harusnya DOP tapi gaffer. Dari semua lampu dari aku. Semua lampu dari Aku desain semua lampu. Dan ini tiap hari panjang. 18 jam juga. 3 atau 4 hari. Capek kita. Masya Allah. Ya. Satu hari Dan 18. ada silat di dalam juga. Satu hari 18 jam kerja. Bisa. Sampai malam, dari hari sampai malam. Ini night shooting juga. Shooting waktu malam. Ada Abdul Malik juga. Ada silatnya ini. Semua silat di sini. Tapi ini yang paling panjang music video. Dulu ini sekarang 10 menit. Dulu 18 menit atau 21 menit pertama kali editing.
Oh ya, ada silatnya ini. Oke. Ini video beliau terkait the presentation of Syekh Yusuf Estes ya. This is understanding Islam. What is Islam? Ya. What is Islam? Tadi dia omong bulat apa tentang the basic of Islam. Jadi ya hampir semua aku. Editing, lighting, camera, DP, segala macam. Alhamdulillah. Oke. Baik, untuk foto-foto dan video kita akhiri di sini. Kita akan lanjut ke ngobrol soal what next now, dakwah in Indonesia. What do you do? What are you doing now? So, Alhamdulillah. Terima kasih ditanya pertanyaan itu. Sekarang selain bantu atau jalan sama bersama Ayah Sophia Mualaf Center, aku bantu Amanah Relief Center. Amanah Relief Center in collaboration sama Estes Heritage Foundation. Dan kita bantu tentang social issue. Jadi tapi banyak sekarang yang kita bantu di Tegal, Jawa Tengah. Sampai ada 20 jembatan, 8 sumur, 3 toilet umum, dan sebentar lagi insyaAllah kita masih kurang duit, tapi insyaAllah mau bangun musola pertama, musola di daerah itu. Tapi musola itu luar biasa. Kenapa? Karena kita bangun toilet umum, jadi kepala desa bangun tempat pasar yang di sebelah dekat sama tempat sepak bola. Jadi kita kita bantu bangun musola di sana. Terus waktu dengar kita mau bangun, insyaallah bangun musola itu, ada yang mau kasih tanah wakaf untuk pesantren. Masya Allah. Jadi berapa ribuan orang seminggu bisa sholat di sana. Insyaallah banyak. Jadi Alhamdulillah bisa bantu sedikit sama Ayah Sofa juga. Dan insyaallah mau continue to do the work. Tapi bukan karena omong, harus dari action. Yes. Gitu. What is your motivation for dakwah? Why doing a dakwah? Isn't that the job of a Muslim? Itu kerja Muslim. Ini masing-masing kerja, itu tugas dan tanggung jawab karena kita bilang syahadah kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tugas kita untuk ingat to remind each other why we, kenapa, what is our purpose, and what are we doing here. So this is our job. This is part of being a Muslim. Kan Ustaz sendiri mau da'i kan? Kenapa Ustaz da'i? Sama. Alhamdulillah. Okay. What is the difference between Muslim people in Indonesia and Muslim people in United States of America? Di Amerika itu international Muslim. Jadi masing-masing negara ada Islam sedikit beda. Tapi di sana lebih open minded tentang belajar dan to fix your understanding of Islam. Jadi contohlah, kalau aku di Amerika, aku bikin wudu, jadi ambil wudu salah. Kalau Ustaz Ipong lihat aku membuat ambil wudu salah, dia kasih ilmu sama aku terima. Tapi kalau di sini susah omong begitu, karena kurang open minded. And I'm not saying, aku nggak mau bilang salah, aku just bilang itu contoh. Right? The goal is have to be open-minded to learn about Quran and Sunnah, bukan adat.
Karena semua ada di mana-mana. There's 205, ada 205 negara di sini. Jadi semua pasti belajar beda sedikit, atau lupa, atau karena dari nenek-nenek tadi dulu kan. Tapi kalau kita pegang merungkuh Islam dari Quran dan Sunnah, fiqh Sunnah, ya kita bisa jalan lebih bagus. Jadi kadang-kadang jangan tutup pikir, open your mind. Because we only know so much. Ya, insyaallah. Satu pertanyaan terakhir, the last question for Tuan Guru. Peluang dakwah di Amerika apakah masih bagus, besar, atau peluang dakwah, the change opportunity of dakwah in Amerika, apakah good, apakah bagus, atau the dawah in America is awesome because you're allowed. I'm going to use English because it's easier to explain. Because you're allowed to do da'wah in America, on the street, anywhere. Right? So there are organizations seperti Y Islam or even masjid atau community apa aja, tiap hari Sabtu dan Minggu keluar di tempat ada acara apa biasa with the non-Muslim, or like for example there's a fresh market venue. As a dawah group we can set up like Y Islam. Y Islam can set up in the farmer market and, hey, do you know about Islam? Hey, have you heard about Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hey, do you know Jesus is Muslim? Jadi bisa open discussion sama mereka, and then tiba-tiba, no, I don't know. Terus, oh really? Okay, here's kasih Quran atau kasih pamphlet atau kasih sesuatu. Jadi mereka bisa pikir dan tahu, oh, this is Islam, bukan dari berita atau bla 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 yang membuat jelek Islam. Tapi Islam is, when I talk to people, why did they become a Muslim? Is because of the Quran, the miracle, the beauty of the Quran. And then when you open up the discussion about the Nabis, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, and all of the history of Islam, and the beauty of the Quran, and why do you pray, and why do we believe in one God, etc. Baru orang itu bisa pikir and go, oh, kenapa aku hidup? What's my purpose of life? And that's when they terima the information yang baru. So to answer your question, in America, it's a great place to do dawah. Okay. But not just America, because Europe juga. Okay. There's a story I can tell you. Pertama kali aku jalan sama Sheikh Yusuf, I'm still learning how everything is. Tapi kita datang ke tempat acara itu, ada bisa ribuan orang di university, ribuan, padat banget. Setelah ceramah, Sheikh Yusuf tanya, ada yang mau menjadi orang Islam? Ada 5 orang turun. Tapi aku apa? 5 orang ini bule, tapi cewek pakai begini, pakai rok, cowok pakai pendek juga, sama singlet itu. Terus semua ada tattoo, ada earring, ada kupi segala macam. Terus setelah di depan sama Sheikh Yusuf tanya, kenapa kamu mau jadi Muslim? Because it's the truth. Dari orang yang pakai baju segitu, ada tattoo di mana-mana, dan like hampir tidak pakai baju, tapi it's the truth. Do you want to be Muslim? Yes. Okay. Syahadat. 5 orang itu. Pertama kali aku jalan sama Sheikh Yusuf di Norway. Luar biasa experience. So the question is, what opened their heart?
What made them become a Muslim, or what made them attracted to Islam? Everybody's different. Oke. Everybody's different. Masya Allah. Even Ustaz sendiri, right? What make you like this about Islam? Yes. Ya, karena hidup as Muslim, yes, but Yes. why is Ustaz Ipung a dai? Kenapa? Oke. Karena tugas seorang Muslim dan kepingin masuk surga. Itu dia. Alhamdulillah, exactly. Jadi kami ini semua hidup di dunia kan cuma sementara, Yes. dan kami mengumpulkan titik-titik dari pahala-pahala ini untuk kami kumpulkan supaya di Yaumul Mizan, di hari timbangan nanti itu, timbangan berat badan, bukan berat badan, berat amal kebaikan kita lebih banyak nanti di akhirat supaya kita bisa cepat masuk surga. Begitu Tuan Guru. Subhanallah. Ya. Just yang penting jangan tinggal sholat. Insya Allah. Itu yang paling yang ditimbang Insya Allah. dari semua, itu yang paling berat. Betul. Setelah la ilaha illallah. Betul. Subhanallah. Ustaz Haris Tobing. Jazakallah khair. Ustaz Haris Tobing ini adalah bagian dari komponen-komponen dakwah dai di Amerika Serikat, yang beliau juga adalah seorang anak mu'alaf. Begitu juga dengan Mr. Abdul Malik, juga anak-anak para mu'alaf ini, dan sekarang mengembangkan sayap-sayap dakwah ini sampai kemana-mana. Alhamdulillah, dari tiap dai mereka semua berkembang dan akhirnya semakin untuk mengorbitkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Ustaz, I have a question. Ya. Menurut Ustaz, Ya. kerja dai gampang atau capek? Tidak gampang. Capek terus kan? Capek, lelah, dan menghabiskan banyak energi, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Berapa lama bisa bisa mampir di rumah dari waktu dai? Sulit di rumah kan? Ya, sedikit. Yes. So you're making sacrifice. Ya. Yes. Jadi memang persoalan para dai ini untuk mengurus rumah tangga kadang butuh waktu, butuh kerja keras untuk bagaimana caranya kita bertemu sama anak istri, dan memang tolong untuk dipahami kadang kita agak slow response, bukan karena apa, karena kita juga butuh waktu untuk Terakhir kali family time kapan? No family time. No family time. Yes, tidak ada family time. Tiap mau family time ada Sibuk. lagi sibuk. Family time, mau family time. Oke, besok next week kita akan family time. Begitu next week datang, kemudian ternyata tidak ada family time. Jadi untuk orang menjadi dai, Ya, harus apa? Harus ada ilmu, harus ada apa untuk jadi orang dai? sabar, Oke, sabar. ikhlas. Itu. Harus hafiz Quran, Tidak. harus hafiz fiqh sunnah, Tidak. harus apa? Yang paling harus apa? Sabar dan ikhlas tadi itu. And action. In action, betul. Yes. In action. Yeah. So anybody Without- can be a dai. With action nonsense. Semua pun bisa orang jadi dai kan? Every Muslim is da'i. That's right. Yeah. Jadi jangan takut omong tentang Islam. Yes. Jangan takut tentang action Islam. Yes. Jadi anybody can be a dai as long as they show by example. Okay. Kan? Example is contoh is penting kan? Okay. Semua, every Muslim is da'i, and then semua masing-masing punya tanggung jawab, punya kecerdasan untuk menjadi da'i masing-masing. Kalau kita ke sirah dari awal sama Nabi Muhammad SAW, kan dia kasih berapa ayat sama Abu Bakar Siddiq. Ya. Setelah 1-2 hari, apa? Hasil apa? Yang dilempari tuh, bukan? 6
yang janji surga dari Abu Bakar Siddiq kan? Ya. Di dalam berapa hari? Cepat. Because he only knew a little bit. Ya. Kan? Cuma berapa ayat dia tahu. Dia langsung ngomong tentang Islam. Dari itu 6 dari 10 dari dia Masya Allah. yang masuk surga. Dijamin masuk surga maksudnya. Itu dia. Oke. Jadi dia nggak hafiz Quran kan? Ya, bukan. Karena hafiz Quran setelah Nabi Muhammad SAW meninggal kan, baru ada semua lengkap, right? Oke. Jadi hafiz Quran itu adalah merupakan salah satu cara untuk masuk surga. Tetapi untuk masuk surga juga tidak harus menjadi hafiz Quran. Siapapun Anda yang bukan hafiz Quran, tetapi Anda memiliki kemampuan untuk berdakwah dengan cara apapun, maka That's right. action adalah jawabannya. You don't have to be a hafiz. You just have to understand your deen, understand your Islam, and who are you as a Muslim. Oke. Itu yang penting. Baik. Oke. Kita akhiri karena ini sangat malam sekali. Syukran jazilan setelah menonton pada Family time, man. Family time. family time. Aduh. Oke, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan family time yang berharga buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum Syekh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.